Hey, what's up guys? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Joy Boy adalah karakter yang paling penting di One Piece. Banyak sekali aliansi yang sudah dia ajak untuk bergabung ke koalisinya untuk memperkuat pasukan yang melawan beberapa raja-raja terdahulu yang ingin menjatuhkannya. Banyak ras yang bergabung dengannya dan tentu saja para raksasa juga masuk ke dalam kelompoknya. Belum lagi pulau manusia ikan yang juga ikut memperkuat pasukan yang dimilikinya. Namun, mungkinkah Amazon Lily juga termasuk ke dalam naungan dari kelompok dari Joy Boy ini? Ada hal yang menarik yang bisa kita temukan di dalam koneksi Joy Boy dengan pulaunya para wanita ini. Ini pun juga akan sedikit menyinggung tentang Ibu Luffy yang masih misterius sampai saat ini. Jadi kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon, jangan lupa like dan share video ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Ketika kita melihat setiap karakter menonton ataupun mendengarkan pesan Vegapunk, kita melihat penampilan cameo singkat dari Margaret dan juga beberapa bajak laut Kuja yang bersamanya. Nah, di dalam chapter yang sama juga, kita pun mengetahui bahwa Joy Boy ini secara mengejutkan adalah bajak laut pertama, dan bahkan kisah nikah berasal dari Elbaf di semua tempat. Sekarang tidak mengherankan bahwa selama pesan Vegapunk banyak menyinggung soal abad kekosongan dan juga kisah Dewa Matahari. Hal ini pun akhirnya membuat beberapa orang memujanya, seperti yang dilakukan oleh Kuma dan keluarganya. Namun memang ada satu suku yang juga bisa menjadi contoh bagus dalam hal ini, dan itu tidak lain adalah suku Kuja di Amazon Lily. Bagaimana jika Amazon Lily memiliki sejarah dengan Joy Boy, kerajaan kuno, dan bahkan abad kekosongan? Untuk membuktikannya, kita akan kulik beberapa teori untuk membantu kita. Saat melihat Jolly Roger dari bajak laut Kuja dan bahkan beberapa pakaian dari Hancock, masing-masing memiliki desain mirip matahari yang sama dengan simbol klan Kozuki, Alabasta, Skypiea, dan bahkan salib di gereja milik Kuma. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa meskipun setiap simbol masyarakat memiliki 8 lingkaran yang mengelilingi satu lingkaran besar, logo suku Kuja menunjukkan lingkaran 9 atau lebih tepatnya ular. Namun Oda mungkin menggunakan kiasan Power Ranger ke-6, di mana Amazon Lily ini dimaksudkan untuk menjadi sekutu tambahan kerajaan kuda. Sejak kilas beri Greyjoy, ketika nama nenek moyang Vivi disebutkan pertama kali, banyak orang yang berteori bahwa Nefertari di Lily adalah pendiri maupun pemimpin pertama suku Kuja, serta Amazon Lily sendiri dinamai menurut namanya. Namun rasanya ini kurang meyakinkan bahwa satu nama saja sudah cukup untuk menghubungkan titik-titik tersebut sepenuhnya. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah jika salah satu suku Kuja memiliki poneglyph khusus yang menyebutkan Lily, seperti yang ada di Fishman Island yang menyampaikan permintaan maaf Joy Boy kepada Putri Duyung pada zamannya. Atau selama Arc Elba misalnya, di mana salah satu buku Ohara mengungkap apa yang terjadi dengan nenek moyang Vivi di tahun-tahun terakhirnya. Nah, Lily ini diceritakan sebagai salah satu pendiri pemerintahan dunia yang tidak menjadi seorang Tenryubito. Bukan hanya nama Lily yang disebutkan pada chapter 1084, tetapi juga misteri hilangnya dia setelah menolak bekerja sama dengan pemerintahan dunia. Seandainya dia menerima hal itu, Lily bisa saja menjadi pemimpin pemerintahan dunia. Nah, Lily juga merupakan pendiri kerajaan Alabasta. Lily mungkin sudah mengetahui niat buruk pemerintahan dunia saat itu, jadi dia memilih untuk menghindarinya sebisa mungkin. Nah, pada momen itulah dia membangun Amazon Lily yang dia beri nama sesuai dengan namanya. Di tempat itu pun dia membangun peraturannya sendiri tanpa campur tangan pemerintahan dunia. Hal ini pun menjelaskan mengapa Amazon Lily adalah kerajaan independen yang terisolasi. Ditambah lagi hanya perempuan yang diperbolehkan menginjakkan kakinya di tempat tersebut. Nah, saat itu pemerintahan dunia hanya terdiri dari 20 kerajaan. Amazon Lily terletak di Campbell yang sangat sulit untuk dilewati siapapun. Lily mungkin tidak menyadari bahwa pemerintahan dunia telah memperluas kekuasaannya ke 170 kerajaan. Berdirinya Amazon Lily sebagai kerajaan merdeka juga menjelaskan alasan hilangnya Lily. Dia mungkin meminta penggantinya untuk menyembunyikan identitasnya dari pemerintahan dunia. Lily bisa saja menggunakan kekuatan Poseidon untuk menyeberangi lautan Campbell yang dipenuhi oleh monster laut. Karena inilah Lily tidak bisa dibunuh oleh Im Sama karena dianggap telah mengkhianati pemerintahan dunia. Bisa jadi Lily menghabiskan sisa hidupnya di Amazon Lily dan meninggal dengan tenang. Segala informasi mengenai pemerintahan dunia juga telah disebarkan oleh orang-orang tertentu yang dipercaya, sehingga informasi tersebut diteruskan ke generasi berikutnya.
Kita lihat di chapter 1085. Mungkin banyak pembaca yang mengira Lily adalah Im Sama. Ini karena Cobra menyebutkan nama Lily bertepatan dengan kedatangan Im Sama yang sedang duduk di kursi kosong di Kastil Pagia. Para Gorosei menyebutkan bahwa musuh alami pemerintahan dunia adalah mereka yang menyandang nama di. Im Sama mengincar Luffy, Teach, dan juga Vivi. Sekarang kita tahu kan kenapa Vivi menjadi salah satu calon incarannya. Cobra ingin mengungkapkan bahwa Vivi adalah salah satu yang bermarga dia. Apa mungkin kedepannya peran dari Vivi akan menjadi permaisuri Amazon Lily dan pada akhirnya menyatukan Amazon Lily dan juga Alabasta di bawah satu aturan? Menjadikan Vivi ini salah satu ratu terkuat di One Piece di perang akhir nanti. Kita tahu semua Wapol sangat takut dibunuh oleh pemerintahan dunia atas apa yang dilihatnya. Hal ini akan membawanya pada akhirnya mencari perlindungan di Wano. Seperti yang diketahui, Wano memiliki pertahanan yang tidak dapat ditembus dan mengingat wilayah Luffy, pengaruh pemerintah dunia terhadap pulau tersebut hampir 0%. Wano akan menjadi tempat yang tepat bagi mereka untuk mendarat karena cerita sampul sekarang yang kita ketahui ternyata bertempat di Wano. Ini berarti Oda akan dapat dengan mudah mengatur karakter Vivi melalui cerita sampul yang sangat menceritakan pulau Wano kuning untuk saat ini. Di Wano, Vivi akan bertemu dengan Hancock dan bajak laut Kuja yang datang mencari Luffy. Begitu Vivi mengungkapkan identitasnya pada mereka, mereka akan menyadari bahwa dia adalah keturunan pendiri Amazon Lily, yakni Nefertari. Hancock pun akan menawarkan untuk menjadikan Vivi ini ratu Amazon Lily karena dia ingin pergi menikahi Luffy. Jadi yang tidak bisa dia lakukan jika dia memerintah Amazon Lily. Menariknya adalah bisakah kita berandai-andai pada saat Vivi di Wano dia akan memakan buah iblis mitos milik Orochi. Ini akan menjadi cocok karena dia akan menjadi putri ular yang baru, ditambah lagi Vivi membutuhkan semacam kekuatan untuk mengimbangi post time skip. Di Amazon Lily sendiri dia akan dilatih haki dan pertarungan oleh Shaki. Menjelang perang akhir nanti, Vivi akan menjadi Lily yang kedua, kekuatan yang harus benar-benar diperhitungkan oleh musuhnya. Dia akan menyatukan Amazon Lily dan juga Alabasta di bawah bendera Fajar dan berperang melawan pemerintahan dunia atas apa yang mereka lakukan terhadap Raja Cobra. Salah satu misteri yang paling lama bertahan di One Piece saat ini juga adalah identitas Ibu Luffy. Nah, di kolom SPS volume 109 di One Piece, Eiichiro Oda mengungkapkan karakter baru berupa mantan permaisuri Amazon Lily yang bernama Toritoma. Banyak sekali yang mengaitkan ini dengan karakter Ibu Luffy. Toritoma diturunkan untuk memerintah Amazon Lily setelah Shaki dan sebelum buah Hancock menjadikan usia yang sempurna untuk menjadi Ibu Luffy dan mantan dari kekasih Dragon. Oda Sensei juga secara mengejutkan memberikan ilustrasi kepada kita tentang permaisuri Toritoma yang sangat amat mirip dengan Luffy dalam bentuk wajah. Mengingat Luffy tidak terlihat seperti Dragon maupun Garp, jadi masuk akal kan jika dia harus mirip dengan ibunya, menjadikan Toritoma kandidat yang tepat dalam hal ini. Menariknya dalam SBS tersebut Oda juga mengungkapkan bahwa Toritoma ini adalah salah satu permaisuri yang meninggal karena penyakit cinta misterius yang menimpa Kuja. Nah, ini akan menjadi sangat masuk akal jika pria yang membuat Toritoma jatuh cinta adalah Dragon. Permaisuri Amazon Lily memiliki reputasi jatuh cinta dengan pria yang kuat atau luar biasa, seperti yang terlihat pada Shaki dengan Rayleigh dan buah Hancock dengan Luffy. Bahkan mantan permaisuri Gloriosa diduga pernah jatuh cinta pada Rox the Sebek. Dilihat dari fakta bahwa Gloriosa ini pernah menjadi anggota bajak laut Rox. Jadi tentu sangat masuk akal jika Toritoma akhirnya patah hati mengingat prioritas utama Dragon adalah tentara revolusioner. Dragon juga memutuskan untuk menjaga jarak dari ibu Luffy untuk melindunginya seperti yang dia lakukan terhadap Luffy sehingga menghancurkan cintanya dan menyebabkan dia mati karena penyakit cinta. Ada bukti penting lainnya bahwa mungkin saja ibu Luffy merupakan mantan permaisuri dapat dilihat pada chapter 522 ketika Gloriosa ini mengutip pepatah dari East Blue dan mengatakan cinta bagaikan badai. Nah, ini bisa menjadi petunjuk yang bagus tentang hubungan permaisuri Toritoma dengan Dragon, seorang pria dari East Blue yang terkenal memiliki kemampuan mengendalikan cuaca, termasuk menciptakan angin topan dan juga badai. Ada juga soal Kuma yang mengirim Luffy ke Amazon Lily. Benar-benar aneh kan? Mengirim seorang Luffy ke pulaunya para wanita, mengirimkan masing-masing dari mereka ke lokasi yang mereka dapat berkembang nantinya.
Seperti yang terlihat di chapter 1101, Kuma telah menguasai Luffy selama beberapa waktu dan mungkin saja mengetahui bahwa ibu Luffy adalah mantan permaisuri. Jadi itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengirim Luffy ke Amazon Lily. Jadi meski begitu, masih banyak terdapat fakta kekurangan dalam teori ini. Salah satu yang terbesar adalah fakta bahwa Kuja dikatakan hanya melahirkan anak perempuan. Namun kita tunggu saja ya, apakah kedepannya akan ada prequel yang menceritakan ibu Luffy secara detail. Tentu kita akan nantikan ini bersama-sama. Yap, jadi sekian saja pembahasan Tamon kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua dan jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.